Kalau kita ngomongin TW Sony, mungkin bakal langsung kebayang barang yang bagus-bagus gitu ya. Entah audio yang mantep atau desain yang keren dan segala macamnya. Tapi, kalau yang satu ini nih, agak lain ceritanya. Halo, apa kabar semuanya, kembali lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi, dan ini dia adalah TW Sony, namanya adalah Sony WF-G700N InZone ya, TWS Sony yang peruntukannya itu sebenarnya lebih ke gaming. Kata kuncinya itu tadi, gaming ya. Jadi menurut saya ini kurang cocok kalau misalnya pengen kita bandingkan ke TWS lain ya, Sony lain sendiri pun. Kayak di sini saya ada WF 1000 XM5, sekalipun harganya mirip-mirip di 3 jutaan, tapi kalau di compare menurut saya nggak terlalu pas. Nah, kalau ditanya saya sukaan mana, sejujurnya saya sebenarnya agak sedikit condong ke InZone ya, sedikit doang. Tapi ini lebih ke preferensi dan karena pemakaian saya sendiri. Jadi, buat konteks, saya tuh kan emang suka main game. Entah main game di konsol, di handphone, handheld, ya apapun lah. Pokoknya hampir nggak ada kayaknya satu hari dimana saya nggak login main game. Entah cuman buat daily quest, kalau misalnya lagi mepet waktunya, atau beneran grinding ya, itu farming segala macam pas ada waktu luang. Ya, saya selalu sempatkan untuk main game setiap hari. Nah, kebetulan istri saya itu juga suka main game, khususnya game handphone kayak Mobile Legends. Dan tiap dia main, hampir nggak pernah jauh-jauh dari saya, ngintilin. Dan kalau main tuh dia nggak suka pakai TWS, jadi selalu pakai volume speaker yang kencang. Jadi buat yang mungkin main Mobile Legends tahu lah ya, suara skillnya kalau misalnya lagi rame war tuh kan berisik ya, tanting gitu. Tambah lagi dengan voice chat ya. Jadi tuh sebenarnya buat saya berisik banget. Saya udah sering bilang udah pakai TWS, kenapa sih dia nggak suka gitu katanya. Jadi ya udah, akhirnya saya mengalah untuk mencari perangkat audio yang kira-kira cocok dengan kebutuhan seperti itu. Nah, disinilah saya ngerasa perangkat audio dengan ANC dan latency rendah itu adalah sesuatu yang saya cari dan saya temukan di sini. Sebelumnya, saya tuh kan pakai kayak AirPods Pro. Itu sebenarnya udah cukup lah untuk mobile gaming kalau main di iPhone. Cuma sayangnya, sejak saya pakai iPhone 15 Pro, ini handphone nggak enak buat main game lama-lama. Kayak misal saya main Honkai Star Rail 30 menitan aja, setting tinggi dan di ruangan ber-AC bahkan, throttling ya. Jadi berasa patah-patah gitu kan, saya pakai settingan mentok kanan gitu. Jadi yang nggak enak gitu. Terus kalau misal saya main PS gitu ya, beda lagi ceritanya karena headset PS yang saya punya ini itu nggak ada noise cancellingnya. Makanya saya cari yang itu tadi bisa universal di handphone, dan ya itu dia akhirnya sampailah saya ketemu sama si InZone ya. Kurang lebih gitu konteksnya kenapa saya akan ngebahas produk ini, kenapa saya suka, dan pros and cons lah nanti bakal saya omongin juga di belakang. Seperti biasa, ini kita intro aja dikit soal kotaknya. Dia kayak gini, ada bentuk tampak samping si TWS-nya. Ini resmi dari Sony Indonesia dan saya dapetin di Studio Ponsel dengan harga segini, jadi kalau pengen beli juga nanti bisa cek linknya di deskripsi. Terus untuk isi kotaknya dia cukup standar, ada casing yang di dalam ada TWS, terus ada kabel USB-C untuk ngecas, serta ada ear tip pengganti ya, ada beberapa pasang seperti yang bisa dilihat sekarang, serta tentunya ada kertas user manual atau ya kertas-kertas inilah. Untuk case-nya ini hitungannya lumayan gede ya, bisa dilihat sekarang kalau saya compare sama yang WF 1000 XM5 udah kelihatan banget lebih gede, lebar dan tebal. Ada logo Sony di tengah, terus ada lampu indikator juga. Di belakang dia ada port USB-C dan tombol pairing. By the way, ini casingnya dia tidak support wireless charging ya, jadi cukup mengecewakan sebenarnya untuk harga segitu tapi tidak ada wireless chargingnya. Nah, balik lagi ke soal case-nya. Selain ukuran yang besar, yang bulky seperti ini, ya secara build quality saya juga ngerasa ini nggak terlalu solid, khususnya untuk di bagian tutupnya. Jadi itu kayak tutupnya tuh kayak goyang-goyang gitu ya. Coba kita bandingkannya sama TWS Sony yang satu lagi, nggak kayak gitu. Jadi ini satu poin aja sih saya temukan di sini, cuma mungkin bukan menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebagai deal breaker. Habis itu untuk TWS-nya, kayak yang tadi di kotak udah bisa lihat ya bentuknya, ya kayak gini. Saya bisa bilang ini nggak terlalu umum dan dia kayak agak lebih lonjong begitu. Untuk fittingnya, saya juga ngerasa ini pas ya, kayak pakai InZone tuh enak gitu. Ditambah lagi dengan ear tips-nya, dia kan pakai bahan karet silikon yang secara preferensi saya suka gitu. Kayak berasa enak pas masuk kuping, udah set gitu, enak dan berasa nyaman. Gitu lah, lebih nyaman. Emang kalau kita bandingin secara kedap-kedapan untuk passive noise cancellingnya, dia nggak lebih baik dari memory foam yang ada di XM5 gitu ya. Tapi ya buat saya sebenarnya apa yang ada di InZone ini udah cukup. Selain itu, buat saya ini juga nggak gampang lepas selama saya pakai, jadi ya enak gitu, nyaman, nggak kayak takut jatuh. Misalnya saya lagi di penerbangan terus saya ketiduran, terus nanti bangun-bangun copot tuh kayak biasa lebih aman gitu dengan pakai yang ini. Meskipun ya kalau aman-amanan lebih enak pakai overhead gitu yang gede ya. Cuman ya
ya untuk sebuah TWS ini menurut saya udah enak. Nah di bagian samping si TWS ini kan seperti biasa dia ada sensor sentuhnya. Cuma ini untuk pengoperasiannya si InZone ini agak aneh menurut saya. Jadi yang sebelah kiri ini kalau di tap sekali itu adalah untuk mengubah mode. Jadi ada normal, ada ambient sound sama si noise cancelling tadi. Untuk tekan dan tahan yang lama itu nggak ada fungsi apa-apa dan tetap akan kedetek sebagai single tap untuk ganti mode aja. Nah sedangkan untuk yang sebelah kanan sekali tap itu adalah untuk naikin volume, terus untuk nurunin adalah dengan tekan dan tahan. Jadi yang kanan ini cuma untuk ngurusin volume. Nah jadi dari situ aja kita bisa lihat kalau TWS ini sebenarnya nggak terlalu cocok untuk dipakai dengerin musik di handphone gitu, karena control play, pause ya untuk skip lagu segala macem. Bahkan untuk manggil kayak mungkin Google Assistant itu semuanya harus lewat handphone, tidak bisa shortcut lewat TWS seperti yang mungkin bisa kita experience, kita rasakan gitu di perangkat-perangkat sejenis yang memang lebih fokusnya untuk musik. Kemudian kalau kita ngomongin kualitas audio, ini juga menurut saya sebenarnya nggak jelek ya, cukup bagus. Ukuran drivernya kalau saya cek di website itu sama dengan WF1000 XM5. Suaranya kenceng, bassnya juga menurut saya oke. Terus misalnya ada efek-efek pas kita main game kayak ledakan atau apapun itu juga sudah terdengar dengan sangat baik. Jadi ya menurut saya kalau buat main game udah oke. Tapi ya lagi-lagi kita kekurangan ya dari TWS ini adalah dia tidak ada aplikasi untuk perangkat mobile ya. Jadi kita misalnya connect ke handphone itu nggak ada tuh kayak Sony headphone gitu, nggak ada di sini. Jadi udah flat aja, kita nggak bisa customize EQ, sound profile dan segala macamnya kalau kita pakai di handphone. Nah satu-satunya untuk software yang tersedia itu adalah InZone Hub yang ada di Windows PC. Jadi kalau buat PC gamer atau handheld gaming kayak ROG Ally, Legion Go gitu yang pakai Windows, atau mungkin kalau di Steam Deck-nya udah di install Windows harusnya bisa ya pakai ini, ada softwarenya. Tapi di luar itu untuk user handphone misalnya mau pakai kayak di Nintendo Switch bahkan PlayStation sekalipun itu nggak ada softwarenya. Terus, hal lain juga yang perlu diketahui dari TWS ini adalah dari segi koneksi. Ya, jadi, sekalipun dia udah support Bluetooth, tapi nggak sembarang Bluetooth bisa connect dengan InZone. Karena dia hanya support dengan perangkat LE audio aja, jadi low energy audio. Nah, salah satu dari sedikit handphone saya yang bisa connect ke sini dengan baik lewat Bluetooth itu adalah Galaxy S23 Ultra dan Galaxy S24 Ultra yang baru. Untuk iPhone 15 Pro, dia nggak nongol pas saya pairing. Terus, untuk Oppo Find N3 juga halnya sama, jadi dia tidak bisa connect ya. Waktu itu sempat saya connect, sempat bisa tapi audionya tidak optimal, jadi bahkan cuma bunyi sebelah, yang sebelahnya nggak bunyi. Itu aneh banget menurut saya. Jadi setelah saya baca-baca emang dia hanya support dengan device yang tadi itu dia adalah LE audio aja. Makanya emang yang paling aman kalau kita pakai TWS ini adalah pakai ini nih ya. Ini yang bikin beda sebenarnya, yaitu dongle USB-C yang bisa kita pasangkan ke perangkat lain supaya latency audionya itu menjadi lebih rendah. Simpelnya nggak delay. Karena mungkin mobile gamer sering cobain pakai TWS main game tuh ada delaynya. Nah kalau kita pakai dongle ini itu nggak ada delay, enak banget sebenarnya. Entah lagi main di handphone, saya main di Legion Go, Switch, PS5 atau PC, bahkan misal saya pakai buat ngedit di Mac ya pakai dongle ini enak gitu, nggak ada delaynya, nyaman semua. Tinggal colok, dia langsung connect. Untuk pairing pertamanya pun juga simple, jadi saya puas banget untuk pemakaian via dongle ini. Terus kita bisa lihat juga di sini dia ada semacam buat digeser, ada PS5 sama mobile ya kalau misalnya kita colok ke handphone, atau bisa kita geser ke PC kalau kita pakai di Windows. Kalau misalnya mau ke Mac sih pakai yang mobile bisa sih waktu saya coba. Jadi kayak tinggal digeser-geser aja dan simple banget. Nah itu semua ditambah lagi dengan dia punya noise cancelling ya. Jadi seperti permasalahan yang tadi saya sempat ceritakan di awal, mau istri saya main Mobile Legends di sebelah saya pun sekarang tuh jadi nggak masalah gitu. Jadi lebih enak, lebih kedap, nggak terganggu. By the way, sebelum saya cobain si InZone ini, saya sempat nyobain satu TWS gaming juga dari JBL ya, sama-sama pakai dongle. Ini nggak terlalu mahal, harganya cuma di sejutaan. Dia minim latency juga karena dia pakai USB-C. Cuma kekurangannya adalah dia tidak ada noise cancelling, jadi suara dari luar itu masih masuk. Makanya begitu saya nyobain InZone, wih cocok nih gitu. Jadi lebih kedap, suaranya oke, dan ya udah nggak ada latency. Habis itu satu lagi saya juga suka sama baterainya. Jadi di website itu tertulis bahkan dia bisa sampai 18 jam sekali full charge dalam kondisi noise cancellingnya aktif dan pakai Bluetooth. Nah valid atau enggak saya tidak bisa jawab karena selama pakai si InZone saya hampir nggak pernah pakai Bluetooth ya. Saya selalu pakai koneksi via dongle. Nah sedikit pengalaman, jadi pas
penerbangan di acara Unpack Samsung yang minggu lalu itu, saya kan terbang dari Tokyo ke San Francisco itu sekitar 9,5 jam. Nah itu di penerbangan berangkat saya cobain pakai WF XM5 nih, yang ini nih, yang standar lah ya. Nah ini saya pakai ANC aktif dan baterainya itu habis sebelum saya sampai tujuan. Jadi nggak sampai itu 9 jam dia udah habis. Nah pas pulang dari San Francisco ke Tokyo, saya pakai InZone ya, pakai koneksi yang pakai dongle karena saya waktu itu nonton sambil main di Switch sama main game di handphone juga. Waktu tempuhnya itu sama dan baterainya pas saya landing di Tokyo itu masih sekitar 20-25%. Jadi dalam dua skenario tadi ternyata InZone lebih awet dan itu pun saya pakai full ya selama penerbangan. Jadi nggak selalu cuma buat dengerin musik, nonton atau main game, tapi mungkin kadang-kala juga buat sekedar noise cancelling aja. Misal saya pengen tidur gitu supaya suara pesawatnya nggak terlalu kenceng, ya tetap saya pakai. Jadi dari pengalaman saya itu, ya ini baterainya lebih tahan lama. Satu lagi buat yang mungkin pengen denger juga pasti adalah dari segi mikrofonnya, apalagi di zaman sekarang mungkin kita main game kompetitif yang berkomunikasi gitu ya. Jadi berikut saya kasih sedikit untuk tes mikrofonnya dari si Sony InZone ya seperti ini. Oke, jadi sekarang ini untuk sampel mikrofonnya dari si InZone Buds Sony. Bisa dengar sekarang, ini saya konekin ke Galaxy S24 Ultra dengan koneksi dongle dan bisa dengar suaranya seperti ini. Jadi oke atau tidak silakan dinilai sendiri ya dari yang bisa didengar sekarang. Jadi kalau misalnya disimpulkan, kita lihat dari pengalaman-pengalaman saya pakai tadi, ini sebenarnya adalah TWS gaming yang sudah oke sekali, tapi ya banyak juga kekurangannya. Kekurangannya seperti dia tidak ada aplikasi untuk mobile. Jadi buat yang hanya denger musik ya di handphone, itu menurut saya kurang cocok. Selain itu dari segi touch controlnya dia aneh menurut saya. Jadi tidak ada untuk musik sekali lagi. Jadi hanya untuk naik turunin volume sama untuk ganti mode ambient sound, noise cancelling segala macam. Tidak bisa play, pause, skip musik, nggak bisa gitu ya. Jadi untuk aktivitas media harus tetap menggunakan kontrol lewat handphone. Selain itu, dari koneksi dia mungkin juga tidak se-fleksibel itu karena Bluetooth-nya yang tadi saya sebutkan tidak bisa terkoneksi dengan sembarang perangkat, hanya perangkat dengan spesifikasi Bluetooth yang sesuai aja. Tapi kalau misal sudah pakai USB-C, perangkat apapun sebenarnya bisa terkoneksi dengan baik ke perangkat ini. Jadi ya buat gamers gitu yang main game di handphone, pengen yang minim latency, atau mungkin ya buat main di PS, mungkin di Xbox juga bisa, saya nggak tahu, saya nggak punya Xbox. Tapi yang pasti di Nintendo Switch saya cobain bisa, di Legend Go juga bisa. Jadi menurut saya sudah sangat fleksibel selama kita mengandalkan si dongle USB-C-nya tadi. Itu dia. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa butuh perangkat audio baru untuk main game, ada noise cancelling, ada latency yang rendah, mungkin butuh ya lebih kedap juga tadi seperti yang saya bilang, misal ada istri atau saudara atau siapa main deket kita, ya ini menurut saya bisa jadi rekomendasi yang menarik buat yang membutuhkan. Tapi kalau emang nyarinya yang lebih ke media sentris, untuk media, untuk denger musik segala macam, saya tetap lebih merekomendasikan Sony yang standar aja kayak WF-1000 XM5 yang ini. Jadi ya balik lagi ke preferensi, butuh yang mana silakan dipertimbangkan masing-masing. Jadi buat yang mungkin tertarik juga, saya taruh linknya aja di deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.